الفاتحة لسيد العرب والعجم في الشفاعة وغاية المرام وآله وأصحابه أهل الصدق والأحكام وهدية منا للمؤلف هذا الكتاب المكرم الشيخ محمد نواوي الجاوي البنتني صاحب المقام ولمشايخنا ولمعلمينا وأصولهم وفروعهم وأزواجهم أجمعين ولفتوح العلم والحلم والحكمة والحكام وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Wa a'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta bi 'ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi wa bis sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ada'an naf'alihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Maqalatu Hadiyata Asyara. Dikatakan di Ibrahim alaihi salam, ya pernah dikatakan, ditanyakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, bi ayyi syai'in ittakhadaqallahu khalilan. Jadi Nabi Ibrahim pernah ditanya, wahai Nabi Allah Ibrahim, dengan cara apa? Ya, dengan sebab apa ittakhadaqallahu khalilan, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu memilih engkau khalilan sebagai kekasihnya. Jadi kan julukan Nabi Ibrahim itu kan ada Khalilullah itu. Jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka qala, Nabi Ibrahim mengatakan bi thalathati asya'a. Jadi aku bisa menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala itu dengan 3 cara. Ikhtartu amrullahi ta'ala ala amri ghairihi. Jadi kata Nabi Ibrahim, aku lebih memilih atau mendahulukan urusan-urusannya Allah Subhanahu wa taala ala amri ghairihi. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu mendahulukan urusannya Allah Subhanahu wa taala dulu. Ya, hal-hal yang berhubungan dengan Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu diduluin. Makanya Nabi Ibrahim itu bisa menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Ibrahim itu kan bapaknya para nabi. Jadi Nabi Ibrahim itu kan memiliki keturunan. Dari Siti Hajar itu beliau dikaruniai Nabi Ismail. Dari Siti Sarah itu dikaruniai Nabi Ishak. Nabi Ishak itu menjadi cikal bakalnya Bani Israel, yang mana Bani Israel itu banyak melahirkan nabi-nabi. Lalu dari Nabi Ismail ini lahirlah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ya, jadi kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim itu dalam tafsir Murah Labidnya Syekh Nawawi Al-Bantani itu pernah diceritakan sama Syekh Nawawi, jelaskan Nabi Ibrahim itu pernah minta sama Allah, ya Allah, kalau memang nanti keturunanku ada yang namanya Muhammad, itu itu adalah makhluk yang paling kau cintai, manusia paling kau cintai, tolong dong namaku ini sandingin. Kata Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar namanya itu selalu disandingin sama Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya dikabulin sama Allah. Ya makanya kalau kita tasyahud, ya tasyahud kan, ya tahiyat akhir, selawat itu ketika kita bersolawat selalu ada Nabi Ibrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu selalu nanti ya sampai dengan hari kiamat nanti Nabi Ibrahim selalu disandingkan dengan cucunya
ya, dengan keturunannya itu Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama itu kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kau mau dicintai sama Allah, menjadi kekasih Allah, maka urusannya Allah, ibadah kepada Allah dijadiin nomor satu. Nah, alhamdulillah kita lagi ngejalanin itu, ya, lagi nuntut ilmu. Jadi kita jangan cuma wajib-wajib tuh sholat, puasa, haji, zakat. Kita lupa nuntut ilmu wajib, ya. Utlubul ilma, qalul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah fardhah, fardu, suatu kewajiban bagi muslim dan muslimah. Nah, ini yang orang nggak sadarin. Jadi yang wajib sholat, zakat, ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua melakukan itu semua. Tapi jangan lupa ada yang namanya nuntut ilmu. Ada lagi yang kita lupa, wajib juga, yaitu taubat. Taubat itu wajib. Itu bukan perintah Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat. Nah, berikutnya, wa fi nusqatin, dan pada sebagian naskah, makhtartu amrul ghairi ala amrillah, ya. Jadi kata Nabi Ibrahim alaihissalam tuh, aku mengesampingkan urusan-urusan lainnya terhadap urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi Ibrahim begitu. Wa mah tamamtu bima takaffalallahu li. Kata Nabi Ibrahim yang kedua. Jadi aku tidak pernah khawatir. Yang pertama, Nabi Ibrahim selalu mendahulukan urusan Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim nggak pernah khawatir terhadap apa? Bima takaffalallahu li, terhadap sesuatu yang telah Allah berikan kepadaku, yang telah Allah cukupkan kepadaku. Nabi Ibrahim tak pernah khawatir. Nah, ini yang kita belum punya. Kadang kita khawatir gitu ya, khawatir ntar gimana gitu kan ya. Nah, Nabi Ibrahim bisa dicintai sama Allah karena Nabi Ibrahim percaya kalau Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan cukup gitu. Ya, kalau guru saya, tuan guru Ki Haris Sakam, itu bilang gitu, kalau minta sama Allah mintanya cukup, jangan minta banyak, karena kadang banyak kadang cukup. Banyak orang yang diberikan rezeki banyak tapi gak pernah cukup gitu. Minta cukup. Jadi apapun akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, tadi kan ada 3 perkara. Nah, yang ketiga, wa ma ta'asyaitu, ya. Wa ma ta'asyaitu. Ta'asyaitu itu Ma'isha itu artinya mata pencaharian, ya, mata pencaharian, bisa dagang. Tapi maknanya di sini akaltu wa ma ta'asyaitu. Jelasnya akaltu, tidaklah aku makan, kata Nabi Ibrahim. Tidaklah aku makan waqtal masai wa ma taghaddaitu. Jadi ketika makan sore, dan tidaklah aku makan malam, makan sore, makan malam. Akaltu waqtal ghadawati tadi ya. Tidaklah aku makan sore, makan siang, maksudnya makan malam. Illa ma'ad dhaifi, kecuali aku makan bersama tamuku. Jadi maknanya apa? Nabi Ibrahim itu punya amalan kalau makan nggak pernah sendiri. Nah, ini berat ibu, ya. Nabi Ibrahim itu punya amalan sehingga beliau diberikan gelar Khalilullah, yaitu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena salah satu sebabnya adalah beliau tidak makan sendirian. Ya, illa ma'adhaib, kecuali aku makan bersama tamu. Jadi Nabi Ibrahim makan, ada temannya. Nabi Ibrahim makan, ada temannya, ya. Waruya, dan diriwayatkan annahu alaihi salam, bahwasanya beliau Nabi Ibrahim alaihi salam kana yamshi mailan au mailaini li talabi man yakula ma'hu alaihi salam. Jadi dalam satu riwayat dikatakan Nabi Ibrahim itu tidak makan kecuali dia nyari teman dulu, sehingga beliau jalan 1 mil sampai dengan 2 mil. Ya, kalau 1 mil lebih dari 5 kilo kayak kurang lebih 5 kilo 10 kilo tuh 1 mil lebih. Dicari dulu tuh, cari dulu temennya. Nah, ada ketemu teman baru beliau makan. Nah, itulah salah satu, ya, tiga salah satu dari 3 yang tadi, Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal maqalatus tsani asyara, dan maqalah yang ke-12,
an ba'dil hukama, dari diriwayatkan dari sebagian hukama, salah satu asya tufarrijul khusus. Jadi ada 3 hal, ya. Ada 3 hal yang dapat menghilangkan gundah, khusus itu gundah, ya, gundah atau stres. Yang pertama adalah zikrullah ta'ala. Yang pertama mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kalau lagi stres, gundah, udah ingat aja Allah, ya. Bisa dengan menyebut kalimat-kalimat thayyibah, bisa juga dengan membaca Al-Quran, bisa dengan bersolawat dan lain sebagainya. Jadi diajarin, ya, dari hukama, dari orang-orang bijaksana, dari para ulama, bahwasanya salah satu yang dapat menghilangkan stres itu adalah zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, terkadang orang ada yang sampai bunuh diri. Kemarin waktu lagi corona tuh kan banyak tuh di media sosial, ya. Kan orang ada yang kehilangan pekerjaan, dagang gulung TK karena nggak ada yang beli, karena daya beli masyarakat kan udah mulai menurun tuh kemarin, ya. Akhirnya ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai ibu bunuh anaknya, ya, alhamdulillah tadi, ya. Jadi itu gundah, stres, lupa kalau dia punya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua adalah waliqa'u awliyaihi, yaitu bertemu dengan aulia, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Bisa dengan, ya, wali-wali Allah yang masih ada, yang masih hidup. Kalau kita dengar ada wali di mana gitu, kita bisa datangin, atau mendatangi makam-makamnya, ya, makbarahnya. Kita datangi, ya, kita berziarah, mendatangi rumah kuburan-kuburan dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga wa kalamul hukama, yaitu mendengarkan hukama, mendengarkan perkataan-perkataan dari orang-orang yang bijaksana. Siapa itu? Alladzi yadullu 'alal khair, yaitu orang-orang yang menunjukkan kepada kebaikan, ya. Jadi kalau ibu misalkan stres, gundah gitu, banyak urusan, itu dengerin nasihat-nasihat orang yang bijaksana. Artinya curhat, datang, ya, Pak Kiai sih mau curhat gitu. Ya, jangan curhat sama tetangga. Yang mana cuma apa? Iya, nguratin doang gitu. Ya, jangan ke orang-orang soleh, ke orang-orang bijaksana. Itu insya Allah akan diberikan jalan keluarnya, ya. Wa kalamul hukama dari alladzi yadullu 'alal khair ad-dunya wal akhirah, yaitu orang yang menunjukkan kepada kebaikan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Nah, nanti kita akan terang tuh. Baru kita terang, ya, baru dapat jalan keluar, ya. Jangan sampai kita putus asa. Jadi jangan sampai putus asa. Karena dalam sejarah itu ada orang udah mati syahid. Ya, saya pernah bercerita juga tuh. Ada orang mati syahid, ada orang perang itu di badannya itu udah banyak sayat-sayatan, ya, pedang, kena tombak, kena anak panah. Tapi ketika dia meninggal, Rasulullah SAW bilang kalau dia itu adalah ahli neraka. Kenapa? Karena dia putus asa. Kenapa dia putus asa? Waktu dia terkena pedang itu nggak langsung mati. Jadi badannya luka semua tapi nggak langsung mati. Ya, diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa sakit. Nah, dia nggak tahan. Ketika dia nggak tahan, akhirnya dia bunuh diri. Disitulah yang menyebabkan malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwasanya si Fulan bin Fulan itu adalah ahli neraka. Padahal sahabatnya bilang, ya Rasul, dia itu perang sama saya. Dia waktu lagi perang itu dia kayak singa, kayak singa yang lagi menerkam mangsanya. Jadi beringas yang menerjang ke musuh. Tapi ketika dia meninggal, ya na'udzubillah dia meninggal dalam keadaan syukur khatimah. Karena nggak sanggup menahan ujian yang Allah berikan. Wal maqalatu salisah asyara, dan makalah yang ke-13 an Hasanil Bisri, dari Hasan Al-Bisri radhiyallahu anhu, wa huwa min akabirit tabi'in, dan dia ini adalah ulama-ulama, ya, salah satu ulama-ulama besar dari kalangan tabi'in. Ya, tabi'in itu orang yang ngajinya sama sahabat, yang belajarnya sama sahabat. Jadi beliau ini tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi beliau ini bertemu dengan sahabat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, man la adaba lahu, ya, barang siapa yang nggak ada adabnya, barang siapa yang nggak punya adab, ma'allah,
kepada Allah Subhanahu wa taala wa ma'al khalqi, dan kepada manusia, kepada makhluk, ya, la ilma lahu, maka dia enggak punya ilmu sebenarnya. Jadi ibu kalau mau tahu orang berilmu sama enggak, lihat aja adabnya. Ya. Kalau dia enggak ada adabnya, artinya ilmunya enggak ada manfaatnya. Ya, bukan kata saya, kata Imam Hasan Al-Basri atau kata Imam Hasan Al-Basri. Jadi man la adaba lahu, barang siapa yang enggak ada adabnya, ma'allahi ta'ala wa ma'al khalqi, dan kepada Allah dan kepada makhluk, la ilma lahu, maka tidak ada ilmu baginya, ya, yata'adda bihi, ilmunya hilang. Wa man la sabara lahu, dan barang siapa yang tidak sabar lahu baginya, ala tahammulil balaya wal adha wa ala masyaqqati ijtinabul ma'asi wa ala ada'il fardhi, la dina lahu. Barang siapa yang tidak sabar dalam menanggung cobaan, ya, bencana, kesulitan, dan tidak sabar untuk menjauhi kemaksiatan, wa ala ada'il fardhi, dan menunaikan yang fardu, la dina lahu, maka tidak ada agama dalam dirinya. Ya, ta'adda hilang agama dalam dirinya. Ya. Wa man la wara'a lahu, dan barang siapa yang tidak waro tuh tarkus syubhat. Ya, tarkus syubhat, waro. Tarkus syubhat itu maknanya apa? Meninggalkan yang syubhat, yang samar-samar. Ya, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mutasyabihat. Al halalu bayyinun, halal itu jelas. Ya, halal itu jelas. Ibu kalau ada makanan halal, minuman halal, minum, makan, ada duit halal gitu. Misalkan dari jualan, ambil, ya, tahu hitungan dari jualan. Yang haram itu juga jelas, enak kita ninggalinnya. Daging babi, ya, daging babi satu nampan misalkan babi, kita nggak bakal makan mungkin, insya Allah. Ya, dengan keimanan kita ini, ya, keimanan kita akan nolak diri kita. Ada babi gitu, ya, atau makan haram, minuman keras lah, narkoba gitu, ada di piring, di meja, kita nggak bakalan sentuh. Kenapa? Karena jelas. Tapi kata Rasulullah, wa ma bainahuma, dan antara halal dan haram ada yang namanya mutasyabihat. Nah, ini yang harus kita khawatirkan. Ya. Jadi ini yang harus kita khawatirkan. Kenapa? Karena dia samar. Ini halal apa haram? Halal apa haram? Nah, para wali-wali Allah, ya, para sufi, mutasawwifin, ini meninggalkan yang subhat, warok. Jadi beliau itu warok, beliau pada warok. Kenapa? Karena meninggalkan yang subhat. Yang subhat aja, yang samar aja ditinggalin, apalagi yang haram. Gitu. Yang masih samar-samar, ini halal apa haram ya? Halal, nggak usah dah. Gitu. Ya, halal apa haram? Halal apa haram? Ditinggalin sama beliau, nggak bakal dimakan. Ya, makanya yang subhat aja ditinggalin, apalagi yang haram. Nah, itu dia kata Imam Hasan Al-Basri. Waman la wara'a lahu, barang siapa yang tidak wara', ya, anil maharimi, dari hal-hal yang haram, wa syubhat, dan yang syubhat, la zulfa lahu. Maknanya apa zulfa di sini? Artinya tidak ada martabat, la martabatun lahu indallah. Tidak ada kedudukannya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala qurbatun lahu, dan tidak ada kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nggak warok, kita nggak ninggalin yang syubhat, artinya kita di sisi Allah tuh kagak punya pangkat, nggak punya kedudukan. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Wal maqalatur rabi'ah, ya, wal maqalatur rabi'ah syara, dan maqalah yang ke-14, ruwiya, diriwayatkan, anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki min Bani Israil, dari Bani Israil, kharaja ila talabil ilmi, dia keluar dari desanya, dari kampungnya, dari rumahnya untuk menuntut ilmu. Fabalagha dzalika nabiyuhum, maka sampailah berita itu kepada nabi mereka. Tapi di sini nggak diceritain nabinya siapa. Jadi ada satu nabi dari Bani Israil, kan ada nabi yang nggak kita kenal dari Bani Israil. Contohnya kayak nabi sebelum Nabi Daud itu kan ada Nabi Sama'il. Ya, Nabi Sama'il itu adalah nabi yang dimintain sama Bani Israil agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat pemimpin. Jadi Bani Israil itu kan terancam dibinasakan waktu itu
sama Raja Jalut. Bani Israel itu terancam dibinasakan, di bumi hanguskan sama Raja Jalut. Ya, dalam riwayat dikatakan Raja Jalut itu raja yang badannya besar gitu, kayak raksasa. Nah, Bani Israel ini galau nih, waduh gimana nih kita bakal diserang sama Raja Jalut. Akhirnya Bani Israel mendatangi, ya, sowan ke Nabi Samail, minta doa. Wahai Nabi Allah Samail, minta dong sama Allah, minta maaf, tolong angkat dari kalangan kami ini pemimpin. Nah, kata Nabi Samail, kalau nanti saya minta sama Allah diangkat pemimpin, kamu mau nggak terima? Karena kan nanti Bani Israel kan ngeyel ya, Bani Israel kan orang Bani yang ngeyel, suku yang ngeyel. Lalu kata Bani Israel, mau, saya mau, bener ya, mau, ya udah mau. Akhirnya Nabi Samail pergi munajat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa lama kemudian pulang. Ketika pulang Bani Israel pada kumpul, dengerin siapa nih. Akhirnya Nabi Samail bilang bahwasanya yang diangkat sama Allah untuk menjadi pemimpin kalian adalah Tolut. Nah, Tolut ini ternyata di kalangan masyarakat, Tolut ini adalah seorang yang strata sosialnya rendah, petani. Ya, petani. Bani Israel pada mengarah, loh kok Tolut? Kenapa enggak yang bangsawan, yang orang-orang besar? Lalu Nabi Samail bilang, tuh kan saya bilang, nanti kalau Allah Subhanahu Wa Taala memilih pemimpin, mau nggak nurut? Ya, mau nggak nurut? Kata kamu nurut, mau. Nah, ini dipilih sama Allah Tolut dari kalangan yang kamu nggak pernah anggap. Karena Tolut ini punya cerdas, orangnya cerdas, walaupun dia ini bukan orang kaya. Akhirnya dipilih Tolut. Nah, itu singkat cerita, akhirnya Raja Tolut ini berhasil membuat militer. Terus di salah satu tentara itu ada Nabi Daud alaihissalam. Gitu ya, adik. Jadi fabalagha dzalika nabiyuhum, maka sampailah kabar berita itu tentang ada anak laki-laki yang mau keluar untuk menuntut ilmu kepada seorang nabi dari kalangan Bani Israil. Faba'atha ilaihi fa'atahu, maka si nabi ini, ya, mengutus salah seorang muridnya ke si anak laki-laki ini. Fa'atahu, maka anak laki-laki ini mendatangi Nabi. Jadi dipanggil loh sama Nabi gitu. Oh ya udah, jangan pergi dulu, datangin dulu. Akhirnya dia datang ke rumahnya. Faqala alaihissalam, maka berkatalah Nabi ini, ya, Nabi alaihissalam ini lahu kepada si anak laki-laki yang ingin menuntut ilmu. Ailidzalika rajul, kepada si laki-laki tersebut. Ya fata, katanya, wahai anak muda, inni a'idzuka bi thalathi khisalin, sesungguhnya aku akan memberikanmu nasihat, ya, dengan 3 macam hal. Fiha ilmul awwaliyin, yang mana 3 macam hal ini adalah ilmu al-awwaliyin, orang-orang yang terdahulu, wal akhirin, dan orang-orang akhir nanti, akhir zaman. Ayakfika dzalika, jelasnya yang akan mencukupi dirimu. Yang pertama, khafillah fis-sirri wal alaniyah, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu Wa Taala fis-sirri wal alaniyah, ketika dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Jadi takut, ya, takutlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di mana saja kita berada, baik kita dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan yang ramai. Ya, jadi nggak, kalau kita takut sama Allah dimanapun tempat, itu insya Allah kita tidak akan melakukan perbuatan dosa. Itu yang pertama. Ai fi halil khafa'i 'anil nas wa fil halil zuhuri indahu, ya, ketika manusia sepi ataupun ketika ramai. Wa amsik, nah yang kedua, wa amsik lisanaka, tahanlah, ya. Amsik kan imsak tuh, ibu pernah dengar imsak ya? Waktu imsak 10 menit lagi gitu, imsak. Imsak itu kan maknanya menahan. Ya, tahan tuh, jangan sampai kebablasan. Giliran mau subuh makan tambah gitu kan, mau minum azan, nah itu apes tuh. Ya. Amsik lisanaka, kata Nabi tersebut bilang, amsik, tahan lisanaka, lidahmu, ya, anil khalqi la tadhkurhum illa bi khairin, tahanlah lidahmu anil khalqi, dari manusia, dari makhluk, la tadhkurhum, janganlah engkau mengucapkan, janganlah engkau bercerita, bertutur kata, illa bi khairin, kecuali dengan perkataan-perkataan yang baik. Oh, ini susah, Bu. Makanya ada ungkapan lidah tidak bertulang. Kalau tangan mah ada tulangnya, Bu. Bisanya begini doang kan. Begini nggak bisa aja ketahan.
Tapi kalau lidah mau ngomong apa aja enak. Makanya yang paling gampang bikin dosa kan lidah. Ya ada orang lewat dikit diomong, ada apa gitu. Ya kadang suka pleset, namanya kagak ada yang nahan. Ya bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke kiri, atas, bawah, lidah. Nah ini kata Nabi tersebut, ya tahan. Lidahmu tahan dari bercerita dari bertutur kata yang buruk. Illa bikhairin, kecuali yang baik-baik aja. Nah, ini susah. Kalau nggak dibiasain, nggak bakalan bisa. Karena langsung ceplos aja gitu. Ya. Kama qalu ya min ghurbalin nasi naqluhu, yaitu harus dipilter, dipilih-pilih, ya, diseleksi mana-mana yang sering keluar dari mulut kita. Wanzur khubzaka. Nah yang berikutnya wanzur khubzaka. Lihatlah, khubz itu artinya roti. Lihatlah rotimu, katanya. Lihat, kalau sekarang mah nasi kalau ada kita ya. Kalau mereka kan makannya roti gandum. Wanzur khubzaka. Lihatlah rotimu alladzi ta'kuluhu hatta yakunu minal halali. Ya. Lihatlah kepada rotimu, yaitu roti yang kau minum, yang kau makan. Hatta yakuna minal halali, sehingga dia itu menjadi barang yang halal. Ya. Famtana al-fata 'anil khuruji. Jadi si Nabi tersebut bilang, tahan, ya. Tahan, lihat rotimu, makananmu, makanan pokokmu, lihat. Itu halal apa enggak gitu. Ya. Jangan sampai masuk ke dalam tubuh kita makanan yang haram, kata si Nabi tersebut. Jadi gini, kamu mau menuntut ilmu nih. Anak muda, kamu menuntut ilmu keluar dari kampung ini. Iya, Nabi. Kalau kamu menuntut ilmu keluar nih, ingetin saya. Ya, ingetin omongan saya. Yang pertama, takutlah kepada Allah, ya. Yang kedua, tahan lidahmu dari ngomongin orang yang buruk-buruk. Jangan sampai keluar yang buruk-buruk. Nah, yang ketiga, makananmu nanti di luar bagaimana? Ya, makananmu bagaimana tuh? Halal apa haram? Ya, halal apa haram? Famtana al-fata 'anil khuruji. Ketika dikasih nasihat ini anak laki-laki kagak jadi berangkat. Ketakutan, ya. Ketakutan dari nasihat yang telah diberikan oleh Nabi pada zaman tersebut. Nabi yang Allah utus kepada Bani Israel. Wal maqalatul khamisah asyara, dan maqalah yang 15, ruya anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki lagi min Bani Israel, ya, dari Bani Israel, jama'a samanina tabutan. Ini kita bukan ada orang yang dalam barunya. Ruya, diriwayatkan anna rajulan min Bani Israil, ya, bahwasanya ada seorang laki-laki dari Bani Israil, jama'a samanina tabutan, yang mana dia ini telah mengumpulkan 80 peti. Jadi diibaratkan ada peti gitu, Bu. Ya. Dia ini, anak laki-laki ini berhasil mengumpulkan 80 peti. Apa isinya? Minal ilmi. Isi 80 peti itu isinya buku, kitab-kitab. Dikumpulin sampai 80 peti. Lam yantafi' bi ilmihi, tapi dia tidak pernah mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Dikumpulin itu buku, dikumpulin itu peti, ya, sampai 80 peti isinya buku, tapi dia tidak pernah mendapatkan manfaat dari ilmunya. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyihim, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada nabi mereka, ya, alaihi salam, an-tafsiriyah, ya, dan juga memberikan keterangan-keterangan. Qul li hadhil jami', katakanlah kepada orang yang mengumpulkan peti itu, kepada anak laki-laki itu, ya, litilkal kutubi, yang telah mengumpulkan buku-buku itu, kitab-kitab tersebut, lau jama'ta katsiran minal ilmi, seandainya engkau mengumpulkan banyak dari ilmu-ilmu, lam yantafa'ka, maka kau tidak akan pernah mendapatkan manfaat, illa anta mala bisalasati asya'a, sehingga engkau mengamalkan 3 hal. Jadi kalau kita mengumpulin buku gitu ya, artinya di sini kita banyak belajar, kita nggak akan pernah mendapatkan manfaat kecuali dengan mengamalkan 3 hal. La tuhibbid dunya, janganlah kau mencintai dunia. Yang pertama dulu,
Jadi kalau kita ilmu banyak tapi kita cinta banget sama dunia, itu ilmu kita insya Allah nggak ada manfaatnya. Ya, jadi kenapa? Ya karena isinya ya dunia aja, dikejar dunia terus. Itu yang pertama. Falaisa bidaril mu'minin, dan bukanlah itu, karena dunia itu bukanlah tempatnya orang beriman. Jadi sama dunia, kalau kata sufi mutasawwifin, yang kata Rasulullah SAW, sekedarnya aja. Ya, sekedar wala tansa nasibaka minad dunia. Jadi janganlah engkau lupa terhadap kehidupan dunia. Jadi sekedar mengingatkan aja. Nabi SAW, maka yang dicari itu adalah kebahagiaan negeri akhirat. Nah untuk dunia, wala tansa nasibaka minad dunia, dan jangan engkau lupa terhadap kehidupan akhirat. Karena dunia itu bukannya tempat orang-orang beriman. Ya, tempat kita ini aslinya, kampung halaman kita itu bukan di sini. Ya, kampung halaman kita itu adanya nanti di akhirat, ya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Falaisa wala tusahibi syaitan. Yang kedua, janganlah kau menjadikan setan sebagai temanmu. Ya, jangan pernah menjadikan setan sebagai temanmu. Bi an tuti'a amruhu bi mukhalafati amrillah wa rasulih, yaitu kita mentaati, kita menjadi tunduk dan patuh terhadap urusan-urusan selain urusannya Allah dan Rasulnya. Ya, jadi perkara-perkara selain perkara Allah dan Rasulnya kita tunduk patuh gitu. Misalkan maksiat terus istiqomah gitu, main judi terus taat gitu. Ya, itu secara nggak langsung menjadikan setan teman kita, teman dekat kita. Ya. Nah yang berikutnya, falaisa birafiqil mu'minin, karena setan itu bukanlah temannya orang beriman. Fajtanibu, kita harus kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi setan. Ya. Wala tu'zi ahadan, dan janganlah engkau menyakiti seseorang. Falaisa bihirfatil mu'minin. Ya, jelasnya apa? Li'annal idai laisa sanatihim. Jadi jangan pernah menyakiti orang-orang beriman, karena itu bukanlah perbuatan orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu tidak mungkin menyakiti orang-orang beriman lainnya. Bisa dengan lisannya, bisa dengan tangannya menyakiti, ya, bisa menyakiti fisiknya, bisa menyakiti hatinya. Nah orang-orang beriman itu ciri-cirinya apa? Tidak pernah menyakiti orang-orang beriman yang lainnya. Lanjut terus. Baik ya, lanjut. An Ka'bil Ahbar, dari Ka'bul Ahbar. Jelasnya Ka'bul Ahbar ini siapa sih? Kan kalau di Maulid ada tuh ya. An Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Tawrata illa sifran wahidan. Di Maulid Atibah itu ada Ka'bul Ahbar namanya. Ka'bul Ahbar ini siapa? Manja'ul ulama'i minal yahud. Dia ini adalah seorang ulamanya bangsa kaum Yahudi. Jadi Ka'bul Ahbar ini adalah ulamanya orang Yahudi, kiainya lah kalau kata kita. Ulamanya orang Yahudi. Aslama fi zamani Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi dia masuk Islam. Dia masuk Islam pada saat pemerintahannya Sayyidina Umar bin Khattab. Ini Ka'bul Ahbar. Nah, Ka'bul Ahbar pernah ditanya sama Umar, "Hei Ka'bul Ahbar, engkau itu tahu Rasulullah nggak?" Tahu. Seberapa jauh engkau mengetahui Rasulullah SAW? Kata Ka'bul Ahbar apa? Saya lebih tahu, saya lebih paham Rasulullah Muhammad SAW daripada kamu tahu beliau. Kenapa? Kata Ka'bul Ahbar, karena beliau itu di kitab Taurat itu udah dijelasin. Nah Ka'bul Ahbar ini menguasai kitab Taurat. Ya, dia ulama. Kata Ka'bul Ahbar apa ya? Hei Umar, kalau bahasa kita lagi ketahuan gua sama lu gitu. Karena apa? Di kitab gua udah dijelasin. Fisiknya begini, ciri-cirinya begini, entar tanda-tandanya begini. Oh, dijelasin semua. Kata Ka'bul Ahbar apa? Kawan saya sama engkau, karena di kitab saya itu udah banyak diceritain tentang baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, Ka'bul Ahbar ini berkata,
Al-husunu lil mu'minina minasyaitan salasun. Benteng-benteng bagi orang beriman dari godaan-godaan setan itu ada 3, ya. Yang pertama itu adalah al-masjidu hisnun, masjid, musola, kalau di kampung ada tajuk gitu ya. Tajuk itu semuanya adalah benteng. Jadi benteng kita terhadap setan itu adalah tempat sholat, ya, masjid, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala disembah. Li'annahu mahalul zakirin. Karena bahwasanya masjid atau musola itu adalah tempatnya orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya wal malaikah, dan juga tempatnya malaikat. Ya, makanya setan itu nggak bisa menggoda orang yang hatinya terpaut pada masjid dan pada musola. Ya, kalau di lingkungan kita ini kan Bu ya, di RT 5, RT 6, RT 12, ya itu kan ada nih musola ini. Nah ini ya kita jaga bersama-sama, kita ramein. Ya ibu-ibu yang alhamdulillah tiap Jumat di sini, ya semoga menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid dan musola. Ya, jadi kayak gitu. Karena ini benteng terakhir kita nanti ketika kita digoda oleh setan. Kenapa? Karena di sini tempatnya orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga tempatnya malaikat. Wa dzikrullahi hisnun, dan juga mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah hisnun, adalah benteng. Ya. La siyama la haula wala quwwata illa billah. Terlebih lagi ucapan la haula wala quwwata illa billah. Fa inna syaitan yanqabidu ay yakhtafi, ya, wa yata'akhkharu idza sami'a dzikrullahi ta'ala. Karena bahwasanya setan itu menjadi ini bahwa namanya ciut gitu nyalinya. Ciut. Karena sesungguhnya setan itu menjadi ciut. Dan dia bersembunyi lari takut ketika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan. Ya, makanya yang pertama musola masjid itu adalah benteng, yang kedua adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah benteng. Wa qiraatul Qur'an hisnun, dan membaca Al-Qur'an itu adalah hisnun, benteng. La siyama, terlebih lagi ayatul kursi kama huwa mujarrad. Sebagaimana terlebih lagi ayat ini apa namanya? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, gitu ya. Kita hafal semua ya. Nah, itu jangan sampai enggak dibaca. Khususnya ketika mau tidur, ya. Guru kita, Tuan Guru Kiai Muhammad Haris Safar itu pernah memberikan ijazah santri-santrinya. Kita tahu ada sifatnya. Pernah diijazahin sama ayah atau mama. Kalau mau tidur biar enggak kena santet, amalin ini nih, gitu, kata beliau. Yang pertama baca ayat kursi. Ayat kursi baca. Yang kedua baca Al-Ikhlas 3 kali. Terus baca Al-Falaq 1 kali, baca An-Nas 1 kali, lalu ditutup dengan 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Amanar Rasul bima. Ya, amanar Rasul bima unzila. Nah, itu baca. Ketika setelah dibaca, tangan kita begini Bu, ambil kayak meludah gitu. Nah, itu diusap. Ya, diusap dari kepala terus sampai ke ujung kaki. Dan ibu jangan ngomong lagi, tidur lagi. Ketika ibu ngomong, ulang lagi. Ya nggak apa-apa, ulang lagi. Ini kan pahala lah. Iya, itu insya Allah kata beliau itu santet tidak mempan. Ya, jadi insya Allah santet itu tidak mempan. Tapi syaratnya kata beliau jangan sombong. Jadi jangan kata beliau gini, jangan habis baca itu ini santet tuh, santet tuh. Nah, kalau itu jempol kata beliau. Ya, jadi baca, usap, tidur. Nanti misalkan udah baca, dipanggil gitu, nyaut, oi, ulang lagi. Ya, dipanggil nyaut, ulang lagi, gitu lagi, baca lagi, usapin, gitu. Nah, itu adalah benteng kita dari apa namanya? Dari santet, dari orang dari gangguan lain. Jadi karena memang gangguan lain itu kan Rasulullah kan juga pernah dikeluh ya. Kalau kita baca asbabun nuzul surah Al-Falaq sama An-Nas, itu asbabun nuzul itu tentang wanita penyihir yang mana ngerjain Rasulullah SAW. Lalu Allah menurunkan 2 surat itu, Al-Falaq dan An-Nas. Ketika Rasulullah baca 1 ayat, 1 ikatan dari bonekanya itu lepas satu.
Jadi amalin. Wal maqalatul arba'un ya. Ani bin Abbasin dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu hina suila dari Abdullah bin Abbas. Jadi dikatakan ma khairul ayyam wa ma khairul syuhur. Apakah hari yang paling baik? Apa hari yang paling baik? Wa ma khairul syuhur, dan apa bulan yang paling baik? Wa ma khairul amal, dan apa amal yang paling baik? Faqala, maka berkata Abdullah bin Abbas, khairul ayyami yaumul jumu'ah. Jadi hari yang paling baik itu hari ini. Iya, hari Jumat. Ya, makanya kan hari raya kita. Hari raya kita mingguan kan masing-masing agama samawi, agama-agama langit kan dikasih hari besar. Orang Yahudi itu hari Sabtu. Orang Yahudi hari Sabtu. Orang Nasrani hari Minggu. Nah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hari yang paling baik, yaitu hari Jumat. Li'annahu sayyidul ayyam, karena hari Jumat itu adalah sayyidul ayyam, pemimpinnya hari. Atahullahu ta'ala lihadil ummatil Muhammadiyah. Hanya Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari yang terbaik itu diberikan buat kita. Wa khairul syuhur, dan sebaik-baik bulan syahrul Ramadan adalah bulan Ramadan. Nanti nih kalau nggak kurang lebih 2 bulan lagi. Kurang lebih kurang kayaknya. Kurang dari 2 bulan lagi karena tanggal 7 kita disebut. Iya, 56 hari lagi. Iya, 56 kurang. Jadi 2 bulan kurang. Kita akan mendapatkan atau kedatangan tamu yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Kenapa bulan Ramadan itu dikatakan bulan yang paling baik? Li'annahu unzila fihi al-Qur'an. Karena bahwasanya di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Ya, unzila fihi al-Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an, wa fihi, dan pada bulan Ramadan itu ada yang namanya Lailatul Qadar. Ya, ada Lailatul Qadar. Di bulan lain enggak ada. Dan di bulan itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan segala macam perbuatan kita. Karena kita hitung-hitungan Ibu, kita apa yang namanya? Berpikir sebelum selain bulan Ramadan, kira-kira kebaikan apa yang kita buat? Kebaikan apa? Banyak apa sih? Kira-kira kebaikan apa? Ya paling enggak kalau nggak berbuat dosa aja udah bagus, ya kan? Tidak berbuat dosa aja udah bagus. Nah, kesempatan itu hari-hari lain, bulan-bulan lain yang kita sia-siakan itu dapat kita ganti, kita tambal itu di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah melipat gandakan segala macam ibadah itu di bulan Ramadan. Ya, apaan aja nih? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu melipat gandakan segala macam ibadah di bulan Ramadan. Orang nggak di bulan Ramadan aja Allah lipat gandain, ya kan? Dari 1 jadi 7. Setiap 7 jadi 100. Jadi 700. Apalagi itu kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, ini karena menuju bulan Ramadan, ini bentar lagi mau Ramadan itu. Ya, saya mau ngajak ibu-ibu sekalian yang ada di sini, jamaah mushola Baitul Muttaqin, majlis taklim, ibu ataupun warga atau beban, ya di RT 5, RT 6, RT 12, dan RT yang lain. Ini di mushola kita kan setiap tahun juga ngadain sholat tarawih. Insya Allah juga nanti kita mau ngadain kultum Ramadan. Jadi mushola kita ini butuh dana, ya, karena kalau masjid itu kan ada dana Jumatan atau promo Jumat. Jadi setiap Jumat di lupa lumayan. Tapi kan kita enggak. Jadi memang kita dana itu ya bergantung pada masyarakat, ya, pada masyarakat. Jadi saya mau menghimbau, mau mengajak ibu-ibu sekalian, khususnya yang jamaah mushola Baitul Muttaqin dan juga pada umumnya warga Kota Bogor, itu mari sama-sama kita meramaikan dan kita bantu ibu, kita bantu kegiatan operasional kegiatan pada bulan suci Ramadan, ya, untuk imam tarawih, untuk kultumnya. Dan insya Allah nanti kalau memang mencukupi, kita mau ngadain takjil, kegiatan takjil, karena kemarin
kemarin kan nggak ada ya, hampir nggak ada. Tapi insya Allah berikutnya ya di Ramadan kita mulai, di Ramadan tahun ini kita akan mulai ya, kita tahajud. Dan yang penting dari ini tarawihnya itu jangan sampai tarawihnya liburin gitu ya, jangan. Jadi saya mengetuk pada bapak ibu sekalian, mari sama-sama kita bantu. Nah kalau bapak ibu mau bantu bisa langsung ke Buncun atau pengurus. Pengurus ini kan udah dibentuk, tapi memang belum di print ya, belum di print. Jadi pengurus musola itu ketuanya saya, bendaharanya itu Pak Sidi, sekretaris satunya Bapak Khairuddin, sekretaris duanya Hani Asmania, untuk perawatan ada Bang Rahman sama Mas Arianto, terus juga humasnya ada Bang Ismanto gitu. Nah itu kita sama-sama gitu. Itu kan hanya struktur pengurusan aja Bu, tapi secara zahir ya kita sama-sama memakmurkan sholat kita tercinta ini. Nah nanti di bulan Ramadan itu lebih hebat lagi ya, barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa sama mendapatkan pahala yang apa yang dikerjakan oleh si yang kita beri. Yang li'anna wa unzila fil Quran, karena bulan Ramadan itu mulia. Karena pada bulan Ramadan itu turun Al-Quran dan ada Lailatul Qadar dan wa fihi siyamul wajib, dan dalam bulan Ramadan itu ada yang namanya puasa wajib. Li'anna thawaban amli, karena bahwasanya pahala-pahala yang sunnah fihi kasawabat fardhi. Pahala-pahala sunnah sama seperti pahala-pahala wajib. Ya pahala sunnah ibu sholat sunnah rawatib, sedekah kan sunnah. Ya sedekah kan sunnah, kan infak menafkahkan. Nah dari infak ini kan pecah tuh. Kalau kalau bapak menafkahi ibu, menafkahi anak, itu namanya maisha. Kalau ibu memberikan ke tetangga, ke musola atau yang lainnya namanya sedekah sunnah. Tapi kalau bapak ibu mengeluarkan zakat, itu infak juga, namanya zakat, hukumnya wajib. Nah yang sedekah itu nanti hukumnya menjadi wajib. Ya, makanya mari sama-sama kita hidupkan musola kita ini, khususnya di bulan Ramadan nanti. Kalau pengurus doang nggak bisa Bu, pengurus doang itu ya nggak bisa, karena Nabi SAW juga dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang hebat. Ya, ada Abu Bakar As-Siddiq, orang sepuh, udah sepuh, ya usianya kan cuma terpaut 2 tahun beliau sepuh. Ya beliau sepuh, banyak uangnya karena pengusaha, orang yang bijaksana. Lalu beliau juga dikelilingi oleh Umar bin Khattab, orangnya tegas, keras. Gitu ya, ini nggak ada sahabat yang mencela-mencela. Ada Utsman bin Affan yang saudagar kaya. Jadi memang berjalan gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada kerjasama kita nggak bisa. Jadi semua kita harus bekerjasama. Lalu yang berikutnya wa khairul a'mal, dan sebaik-baik amal as-shalawatul khamsu di waktiha, yaitu adalah sholat 5 waktu pada waktunya. Fa innaha abwabul a'mal, karena sesungguhnya sholat itu adalah pintu dari segala macam amal ibadah, kayak gitu ya. Fa in sholuhat sholuha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau sholatnya bagus maka amalnya bagus semua. Kalau sholatnya jelek maka semua ibadahnya bisa jelek. Jadi makanya ada teman nanya ke saya gitu ya, pengen berubah gitu, pengen hijrah. Ya saya bilang sholat dulu, sholat enggak? Ya itu bagaimana? Lu sholat dulu, karena kalau nanti sholat itu lama-lama Allah akan menimbulkan rasa malu. Yang akhirnya tadinya ngerjain yang buruk, itu lama-lama hilang dengan sendirinya. Malu, gue udah sholat, masa gue masih ngerjain kayak gini? Timbul dengan sendirinya. Ya, itu teman saya ngelakuin itu, alhamdulillah sedikit baru. Malah dia ngomong gini, gua mau kodok apaan tuh? Gua mau kodok sholat gue dulu. Berapa tahun? Ya kira-kira sekitar ada kali 40 tahun. 40 tahun udah sholat. Saya bilang udah kodok, niatin sampai mati kodok, sampai mati. Jangan hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan ya bisa jadi umur kita belum sampai, ya belum sampai ketika kita habis mengkodok sholat kita, ya utama kita. Makanya bilang pernah sampai mati, belum mati besok insya Allah menjadikan lu yang ya ahli kebaikan. Oh,
niat ya Allah mau pondok sholat apa yang halu-halu ya sekitar 40 tahun gitu dia, karena dia udah nggak kenal, udah nggak dekat sama agama Islam. Saya bilang terus saya jalanin gitu ya. Fa'idha futihah sholatu ya fatah tasail amal, karena dibuka sholat itu di atas segala seluruh amal. Wa idza syuddat maka apabila tertutup sholat tersebut maka tertutuplah amal-amal ibadah yang lainnya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena sesungguhnya sholat mencegah kita dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan munkar. Maka kalau kita ada teman, ada tetangga yang ingin berubah gitu ya, kehidupannya ingin buruk, maka sarannya yang pertama sholat dulu. Ya insya Allah kalau sholatnya udah benar pasti malu lagi menjeburkan diri kepada yang nggak baik. Ya summa qala wa qala Jibril alaihi salam wa yuhibbu rabbul izzati jalla jalaluhu wallahu a'lamu bis-shawab.